Saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waskurullaha kazira la'allakum tuflihun." Bersikirlah engkau sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dari keterangan firman Allah di atas, maka keberuntungan yang terbesar bagi kita manusia yang ingin menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan satu-satunya ialah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ilmu tasawuf, secara zahir atau secara nyata kita lihat zikir itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah zikir lisan, yang kedua adalah zikir fi'li, yang ketiga adalah zikir lapas. Zikir lisan di dalam ilmu tasawuf adalah segala zikir yang bisa diucapkan oleh lidah. Umpamanya la ilaha illallah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, astaghfirullah, hasbunallah wa ni'mal wakil, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak lagi zikir. Dan kata-kata yang baik pun termasuk zikir. Membaca Al-Quran zikir, berdakwah zikir, segala sesuatu yang diucapkan oleh lidah, maka itulah yang termasuk zikir lisan. Yang kedua adalah zikir fi'li, zikir yang dilakukan dengan gerak. Zikir ini segala bentuk ibadah seperti sholat, haji, berzakat, tolong menolong, termasuk semuanya zikir. Dan ulama-ulama kita, ulama tasawuf, bahkan dalam kegiatan-kegiatan zikir khusus beliau juga melakukan metode zikir dengan gerak, yaitu dengan cara menggerakkan kepala yang biasa dikenal dalam dunia tasawuf dengan zikir tawaf, yaitu memutar kepala ke kiri dan ke kanan untuk membersihkan hati, memperlancar darah. Inilah yang disebut dengan zikir tawaf dalam dunia tasawuf. Ibaratnya seorang tawaf mengelilingi Ka'bah, demikian pula dengan zikir dengan menggerakkan kepala, memutar kepala ke kiri kanan, ibaratnya zikir mengawasi hati itu jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, zikir gerak yang biasa dilakukan dalam metode ilmu tasawuf adalah zikir dengan gerakan mengangkat kedua tangan sejajar telinga semacam orang yang takbir. Itu semua adalah untuk memperlancar gerakan darah kita mengalir yang dibarengi dengan zikir. Selanjutnya, yang ketiga, metode zikir yang diajarkan dalam dunia tasawuf, dan ini tidak ditemukan dalam metode-metode zikir selain tasawuf, yaitu zikir napas. Zikir napas biasanya napas itu dibarengi dengan lapas huwa, hu, ah, a, i, u. Inilah yang disebut dengan zikir napas, dan semuanya tercantum di dalam Al-Quran. Kata huwa, ah, huruf a, i, u, semuanya tercantum dalam Al-Quran, dan itu semua memaknai bahwa semuanya adalah zikir yang bagian daripada zikir napas. Kalimat hu tidak mungkin diucapkan oleh lidah. Ah, a, i, u itu adalah bagian napas.
Orang yang belajar tasawuf mengerti bahwa zikir nafas ini sangat penting karena mendekati kepada zikir rasa atau zikir khafi. Orang yang mendalami zikir nafas, setingkat lagi dia akan masuk ke dalam zikir khafi. Demikian pentingnya. Zikir nafas ini biasanya orang sebut dengan zikir ismul ghaif. Artinya zikir yang mengkhususkan, artinya orang yang cuma yang bisa merasa yang bisa mengamalkannya. Sebagaimana dalam pepatah tasawuf dikatakan bahwa barang siapa yang merasa maka dia yang akan mengenal. Demikianlah saudara-saudara sekalian beberapa metode zikir yang kita amalkan di dalam dunia tasawuf yang semata-mata hanya untuk memperoleh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk menginginkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ridhonya, memberikan kita derajat untuk menjadi seorang ahli zikir. Amin amin ya rabbal alamin.